Latar belakang. Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam dunia akademik dan praktis, metode penelitian menjadi pondasi penting dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data, menjawab pertanyaan atau permasalahan tertentu. Di antara berbagai pendekatan yang digunakan, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan utama yang sering digunakan oleh para peneliti. Metode kuantitatif lebih menekankan pada pengukuran yang objektif dan menggunakan data numerik untuk menjelaskan fenomena. Pendekatan ini sering digunakan untuk menguji hipotesis dan menghasilkan generalisasi berdasarkan sampel yang representatif. Sebaliknya, metode kualitatif lebih fokus pada pemahaman dalam terhadap makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Pendekatan ini cenderung bersifat deskriptif dan eksploratif. Perbedaan fundamental antara kedua metode ini tidak hanya terletak pada pengumpulan data dan analisis data, tetapi juga pada paradigma berpikir yang mendasarinya. Oleh karena itu, memahami perbandingan antara metode kuantitatif dan kualitatif sangat penting bagi para peneliti agar dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Oke, strategi dan tantangan Kepala Desa Kertamulia dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di Pasar Tagog Padalarang. Pasar tradisional merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai ruang sosial, budaya, dan interaksi antar warga. Di tengah gempuran pasar modern dan digitalisasi ekonomi, keberadaan pasar tradisional seperti Pasar Tagog Padalarang tetap memiliki peran penting, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah di wilayah Desa Kertamulia, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Namun demikian, keberlangsungan pasar tradisional kerap dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi fasilitas pasar yang kurang memadai, lemahnya daya saing dengan pasar modern, serta kurangnya perhatian dan pengolahan dan promosi pasar. Akibatnya, aktivitas ekonomi di pasar tradisional cenderung stagnan dan beresiko menurun. Sebagai pemimpin pemerintahan Desa Kertamulia, Kepala Desa Kertamulia memiliki peran strategis dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mampu menggerakkan roda ekonomi lokal. Berbagai strategi dapat dilakukan, seperti revitalisasi infrastruktur pasar, pemberdayaan pedagang kecil, peningkatan akses pasar melalui teknologi, serta kerjasama lintas sektor. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kepala desa juga menghadapi tantangan yang tidak ringan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga persoalan koordinasi dengan pemerintah daerah. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui secara mendalam bagaimana strategi kepala desa dirancang dan diimplementasikan, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di Pasar Tagog. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang praktik kepemimpinan di tingkat desa dalam konteks pembangunan ekonomi lokal berbasis internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi kepala desa diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di Pasar Tagog. Rumusan masalah 1. Apa strategi yang dapat dilakukan Kepala Desa Kertamulia dalam mengembangkan Pasar Tagog Padalarang? 2. Apa tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan aktivitas ekonomi pasar tersebut? 3. Bagaimana peran masyarakat dan pedagang dalam mendukung strategi pemerintah desa? 4. Apa pengertian dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif? Tujuan penulisan menjelaskan pengertian strategi dan tantangan Kepala Desa Kertamulia dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di Pasar Tagog Padalarang. Untuk mengetahui strategi pengembangan ekonomi desa melalui pasar tradisional, untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Kepala Desa Kertamulia dalam pelaksanaan strategi tersebut, untuk menggambarkan peran masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal, serta apa pengertian dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Saya akan meneruskan pembahasan yang dibahas oleh teman saya tadi. Pembahasan metode penelitian kuantitatif adalah metode yang menggunakan pendekatan numerik atau statistik dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengintersepsi data. Tujuannya adalah menguji hipotesis dan melihat hubungan antar variabel secara objektif. Ciri-cirinya, data berbentuk angka menggunakan instrumen standar, proses deduktif dari teori ke data menggunakan analisis statistik, hasil bersifat generalisasi. Kelebihannya, data lebih mudah dianalisis secara objektif, dapat digunakan untuk menguji teori dan hipotesis. Hasilnya dapat digenerasikan jika sampel reseptatif represi mudah dilakukan. Untuk kekurangannya, kurang menangkap aspek mendalam atau konteks sosial, tidak fleksibel terhadap perubahan selama proses penelitian, mengabaikan subjektivitas individu atau makna simbolik. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam melalui pendekatan deskriptif, interpretatif, dan subjektif. Ciri-cirinya, data berbentuk narasi, kata-kata atau gambar, menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Prosesnya induktif. Dari data ke teori, fokus pada makna dan konteks, penelitian sebagai instrumen utama. Untuk kelebihannya, mendalam dalam memahami fenomena sosial atau budaya, fleksibel dalam pelaksanaan dan pengembangan fokus penelitian, dapat menangkap dinamika dan makna subjektif partisipan. Untuk kekurangannya, sulit untuk digenerasikan, analisis data lebih kompleks dan membutuhkan interpretasi mendalam, potensi bias dari penelitian cukup tinggi. Penelitian kualitatif deskriptif, penelitian tentang strategi dan tantangan kepala desa dapat disusun dengan pendekatan kualitatif karena memungkinkan pemahaman mendalam dan kontekstual, memberi ruang pada makna dan pengalaman subjek penelitian, menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung dengan pelaku utama, memandang tantangan sebagai fenomena sosial yang kompleks, bukan sekedar kendala administratif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis suatu fenomena sosial, perilaku atau peristiwa berdasarkan data non-numerik seperti kata-kata narasi dan pengamatan. Tanpa menggunakan perhitungan statistik, penelitian ini fokus pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan nyata atau natural setting. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi kepala desa diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di Pasar Tagog. Penelitian diarahkan pada satu lokasi spesifik, Desa Katarmulya dan Pasar Tagog, untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan kepemimpinan lokal. Beberapa strategi yang diterapkan oleh Kepala Desa Katarmulya antara lain: 1. Revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan fasilitas seperti atap pasar, saluran air, toilet umum, dan penataan kios. 2. Pemberdayaan pedagang, memberikan pelatihan manajemen usaha kecil, akses permodalan, dan pendampingan usaha. 3. Promosi dan kerjasama, menjalin kemitraan dengan Dinas Perdagangan, UMKM, serta melibatkan organisasi masyarakat. 4. Digitalisasi informasi pasar, menginisiasi program berbasis teknologi seperti informasi harga dan lokasi melalui media sosial desa. Yang kelima, strategi ini mencerminkan dukungan nyata desa melalui pendampingan UMKM, memfasilitasi permodalan dan pelatihan untuk pelaku usaha lokal, konsultasi berkelanjutan, memberi akses informasi dan bimbingan terkait manajemen ekonomi mikro. Tantangan yang dihadapi: 1. Keterbatasan dana desa, alokasi dana untuk pengembangan pasar atau tidak selalu menjadi prioritas utama. 2. Resistensi dari pedagang lama, perubahan kebijakan dan penataan terkadang menimbulkan konflik atau ketidaksepahaman.
3. Koordinasi lintas sektor pengembangan pasar membutuhkan sinergi dengan pemerintah, kabupaten, dan dinas terkait. 4. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Sebagian masyarakat belum terlibat aktif dalam proses pembangunan ekonomi lokal. 5. Fasilitas konsultasi dan permodalan UMKM. 6. Isu pungutan ilegal dan transparansi iuran. Perlu pungutan, fungsi pengawasan, dan sinkronisasi antar instansi. 8. Kepala desa dan perangkat desa menegaskan bahwa pemerintah desa tidak pernah mengeluarkan izin pungutan iuran untuk pedagang dan baik terkait kebersihan maupun keamanan. Peran masyarakat dan pedagang. Keterlibatan pedagang dalam musyawarah desa dan pengambilan kebijakan lokal. Kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan pasar. 1. Partisipasi warga dalam program pelatihan dan pengembangan ekonomi berbasis UMKM. Metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap suatu fenomena menurut Meleong 2017. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. 2. Perbedaan paradigma. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada paradigma berpikir kuantitatif menggunakan pendekatan positivistik, objektif, terukur, dan generalis, sedangkan kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik, subjektif, kontekstual, dan mendalam. Kesimpulannya yaitu metode kuantitatif dan kualitatif memiliki pendekatan, tujuan, dan teknik analisis yang berbeda. Kuantitatif lebih tepat digunakan untuk penelitian yang bersifat objektif, terukur, dan generalis. Sedangkan kualitatif lebih cocok untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data, dan karakteristik subjek yang diteliti. Kedua metode dapat saling melengkapi, terutama dalam penelitian yang kompleks. Pengembangan pasar Tagok Padalarang oleh Kepala Desa Kertamulia merupakan salah satu bentuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Strategi yang dilakukan mencakup revitalisasi infrastruktur, pemberdayaan pedagang, serta promosi melalui kerja sama lintas sektor. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran, resistensi internal, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Sarannya yaitu 1. Penelitian perlu memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode sebelum memilih pendekatan yang akan digunakan. Penelitian kombinasi dapat menjadi pilihan untuk menggali data secara lebih komprehensif. 2. Pemerintah desa perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan lembaga pendukung ekonomi desa. 3. Perlu dilakukan pendekatan persuasif terhadap pedagang dalam proses perubahan. 4. Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.